Saya mengucapkan terima kasih untuk kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Semoga dengan momentum kegiatan pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan program kegiatan berikutnya, yaitu menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini daerah yang bersih dari narkotika. Tugas pokok kita adalah untuk bisa memperbanyak persentase daripada masyarakat yang tidak terkontaminasi daripada penyalahgunaan narkotika. Kita berharap niat baik kita diridhoi Allah dengan harapan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah menjadi sebuah manfaat bagi kita di kemudian hari. Kita bina generasi muda yang ada saat ini, anak adik-adik kita, anak-anak kita, dengan harapan kita akan mencicipinya, merasakan dampaknya. Mari sama-sama kita dukung kegiatan ini, karena nantinya juga akan melibatkan proyek secara nasional. Untuk terakhir, data terakhir 1 bulan terakhir ini kami menangkap 2 orang bandar di bawah umur 16 tahun. Bandar di bawah umur? 16 tahun, dalam 1 bulan terakhir. Wow. Itu adalah gambaran yang mendengarkan podcast ini. Jauhi, hindari, dan perangi narkotika. Karena tidak ada sedikit pun baiknya terhadap kita. Halo pemirsa, kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan Ibtu Ines. Dan tentunya kalau Ines sudah hadir berarti Ines juga sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Nah pemirsa, data terkini ini kan menunjukkan bahwa saat ini Provinsi Kalimantan Selatan ternyata berada pada posisi ke-9 atau masuk ke 10 besar provinsi yang rawan peredaran narkoba. Terkait hal ini, banyak masyarakat yang berharap bahwa selain penindakan ada juga bentuk pelaksanaan kegiatan edukasi dan juga sosialisasi. Tentunya untuk memberikan pengetahuan bagi warga dan juga pelajar dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kapolres Hulu Sungai Utara Polda Kalimantan Selatan, AKBP Melki Barata SHSIK, mengambil langkah cepat dalam upaya pencegahan bahaya narkoba, yaitu dengan melaksanakan sosialisasi dan juga edukasi bahaya narkoba ke sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan agar generasi penerus bangsa terbebas dari jeratan narkoba. Dan kira-kira bagaimana kiprah Kapolres Hulu Sungai Utara dalam upaya berjuang untuk melindungi anak pelajar dari bahaya narkoba? Dan saat ini kita sudah kedatangan AKBP Melki Barata. Bapak, selamat datang. Terima kasih, Mbak. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pak, izin Pak, saya boleh nanya Pak ya? Silakan. Baik Pak, bagaimana sebenarnya Pak untuk kondisi geografis, kemudian fisiografis dan juga sosiografis Hulu Sungai Utara dalam hal peredaran gelap narkoba di sana Pak? Terima kasih Mbak. Dapat kita jelaskan kalau untuk peredaran narkotika di Kalimantan Selatan pada umumnya, di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada khususnya itu sudah sangat mengkhawatirkan. Ya, karena untuk Kalimantan Selatan sendiri pada saat ini untuk ranking daripada peredaran gelap narkoba itu sudah naik, sudah masuk kategori yang sangat rawan. Ya, seperti kita ketahui yang DPO dari Barreskrim saat ini Freddy Pratama itu adalah orang Kalimantan Selatan. Nah, sehingga dengan karakter wilayah yang masih sangat berkembang, itu peredaran narkotika sangat tinggi sekali di wilayah Kalimantan, apalagi di wilayah Hulu Sungai Utara. Oke. Dan kemudian Pak, seberapa bahaya dan juga mungkin sadisnya ya narkoba bisa dikatakan bagi yang sudah terpapar Pak? Kalau kita bicara yang sudah terpapar, dampak daripada penggunaan narkoba itu sangat banyak. Dari sisi rumah tangga, mereka bisa hancur, KDRT, terus juga pekerjaan hilang. Setelah itu belum lagi kita berbicara kepada penyakit, bawaan yang bisa mengiringi dengan penggunaan narkotika, entah itu HIV ataupun penyakit yang lain. Nah, itu sangat berdampak sekali dan terutama sekali dari sisi perekonomian. Dari sisi perekonomian itu pasti hancur karena juga biaya untuk sekali menggunakan narkotika itu mahal. Mahal, karena mahal itu terus kemudian otomatis orang jadi tindakan kriminal juga naik ya Pak ya, karena hal tersebut ya kebutuhannya begitu. Baik Pak, kemudian Pak, untuk
berapa jumlah anak muda ataupun kalangan pelajar yang terpapar di sana itu seperti apa Pak jumlahnya? Untuk data terakhir 1 bulan terakhir ini kami menangkap 2 orang bandar di bawah umur 16 tahun. Bandar di bawah umur. 16 tahun dalam 1 bulan terakhir. Wow. Ya, itu adalah gambarannya dalam 1 bulan terakhir. Jadi anak-anak, mohon maaf, di bawah umur pun di sana Sudah menjadi bandar. oke, nggak cuman pengguna ya, Bukan. tapi pengedar narkoba. Betul. Wow, luar biasa. Ternyata memang benar ya. Dan Pak, kemudian bagaimana mencegah narkoba ini masuk ke kalangan pelajar Pak kalau di sana Pak? Nah, jadi kami mencoba dengan Kasat Narkoba juga dengan stakeholder terkait. Iya. Pencanangan perang terhadap narkotika ini kan sudah lama dicanangkan. Namun lebih menyasar kepada penegakan hukum. Kalau kita ketahui, untuk sekali penangkapan terhadap bandar narkoba, mungkin siang ini kita tangkap, nanti malam penggantinya sudah ada sebagai bandar. Nah, namun kita coba mengambil alternatif lain, pangsa pasarnya kita kendalikan. Kita mulai dari anak-anak. Caranya yaitu dengan memberikan edukasi di setiap tempat, baik ke sekolah maupun di segala media yang ada, di segala kesempatan yang ada, kita selalu mencoba mendoktrin seperti mereka itu jangan sampai terlibat dalam penggunaan atau penyalahgunaan narkotika. Gitu, Mbak. Bentuknya seperti apa Pak kalau untuk pendekatannya? Banyak item yang pernah kita lakukan. Kalau kami konsepnya sama, mengacu kepada seperti seorang pramugari. Oke. Memberikan doktrin kalau kita naik pesawat, itu kan doktrin. Iya. Sehingga kita tahu setelah ini akan berkata ini, setelah ini. Sehingga kita mengikuti anjuran ataupun tidak melaksanakan larangan. Nah, hal yang konsep seperti itu sangat efektif berlaku di masyarakat. Kita edukasi anak-anak Iya. dengan tidak bosan-bosannya. Kita sampaikan pesan-pesan bahwasanya jauhi narkoba, ini loh dampaknya. Kalau kamu menggunakan, dampak penyakitnya begini, keluargamu begini. Jadi semuanya itu kita laksanakan secara rutin dan terus-menerus. Sampai kita memberikan buku. Oh, buku? Buku. Kita Buku apa mencetak tuh? buku Oh. tentang bagaimana bahaya narkoba. Nah, itu kita bekerja sama kemarin dengan Kak Seto. Iya. Buku itu kita cetak dan kita bekerja sama dengan Pemda dan kita sampaikan sampai ke sekolah-sekolah di pelosok dan semuanya mendapat. Oke. Nah, kita pastikan semua anak-anak mendapat. Baik, berarti termasuk juga pun dari tim Bapak, katakanlah juga sudah masuk ke semua sekolah-sekolah yang ada di wilayah Bapak begitu. Alhamdulillah sudah. Mulai dari SMP. SD. Oh, SD malah. Iya. Dari SD sampai dengan tingkat SMA. Iya. Wow, luar biasa. Padahal di sana jumlah sekolahnya berapa, Pak? Kalau ya tidak terlalu banyak, tapi itu adalah mungkin kesempatan kami untuk bisa berbuat banyak. Dengan kondisi yang seperti itu, ya mudah-mudahan kita bisa berbuat. Baik, amin. Mudah-mudahan dan ini sudah menjadi langkah awal Pak sebenarnya. Dan mudah-mudahan dari langkah awal ini bisa menjadikan impact juga baik untuk Hulu Sungai Utara tentunya ya Pak ya. Amin. Dan Pak, tadi kan Bapak sempat menyampaikan bahwa ada buku juga yang diproduksi. Nah, mengapa pembagian buku anti narkoba ini menyasar kalangan generasi muda di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini? Ya, itu yang saya sampaikan di awal tadi, kita memotong pangsa pasarnya narkoba, Oke. Pak. Jadi dari kita berikan doktrin, kita berikan edukasi mereka dari usia dini. Iya. Ini loh yang akan kamu hadapi kalau kamu menyalahgunakan narkoba. Ini loh yang kamu hadapi kalau kamu menjadi bandar narkoba. Jadi dari kecil kita sudah bisa memberikan gambaran ke mereka terhadap apa-apa dampak negatif dari narkoba itu sendiri. Nah, harapan kami ya semoga itu menjadi pengingat di pikiran mereka bahwasanya edukasi-edukasi di masa kecil, di masa sekolah itu, oh ternyata begini ya, oh ternyata begini. Pas begitu mereka dewasa, ya insya Allah mental mereka kuat untuk menghindari. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Pak ya. Amin. Tentunya ini juga bisa menambah pengetahuan juga bagi mereka. Insya Allah. Bagi orang-orang yang memang belum terpapar, belum tahu seperti apa narkoba, dan ini bisa menjadi pengetahuan baru untuk mereka ya Pak ya. Mudah-mudahan. Nah Pak, buku ini kan juga kabarnya nih diberikan kepada personil Babin Kamtibmas di Polres Hulu Sungai Utara. Nah, mengapa sih Pak Babin dan juga Bu Babin yang dipilih untuk diberikan buku ini Pak? Karena Babin Kamtibmas adalah penjuru Polri paling terdepan di masyarakat. Dia bisa menjangkau ke pelosok-pelosok, setiap hari ketemu dengan masyarakat. Oke. Jadi pada saat ketemu, saya titipkan pesan sama mereka, tolong sampaikan kepada keluarga yang ditemui, titip anaknya jauhi dari bahaya narkoba. Itu adalah sangat efektif sekali.
menggunakan peran Babin yang sudah tersebar di wilayah-wilayah untuk mengedukasi masyarakat. Tentunya Pak Babin dan Bu Babin juga dekat sekali dengan masyarakat ya Pak ya? Alhamdulillah, itu yang kita manfaatkan. Baik Pak, nanti kita akan berbincang kembali ya Pak ya. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi tetap di podcast Polri Presisi.